selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Regi Alfian selaku General Manager dari Sindu Ramatrans. Betul. Selamat siang, Pak. Siang kembali, Pak. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk join di Transdu Talk, Pak. Siap, terima kasih juga saya udah diizinin bergabung di Bapak juga. Baik. Pak, menarik tentang profil dari Sindu Ramatrans ini, Pak. Karena mungkin dari latar belakang dari Pak Regi sendiri kan diketahui mungkin tidak ada sama sekali latar belakang sebagai pebisnis transportasi gitu, Pak. Betul. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk berbisnis pariwisata, Pak? Gini, saya jelasin secara detail dan singkat ya, Pak. Kita keluarga besar, ada ownernya juga tuh di belakang, ada Pak Jenal dan Pak Jami selaku pemilik dari PT Sindurama. Kita sering jalan bareng, Pak. Ketika kita membutuhkan unit, susah karena kita terbatas, ada mobil pribadi 3. Nah, di sebelah kami ada PO juga. Setelah gitu jalan berapa kali karena keluarga banyak, kita nggak bisa bawa semua. Ada ide dari dari owner ini untuk gimana kalau kita punya bis. Pertama itu, Pak, ya, gimana kalau kita punya bis? Boleh? Saya langsung, boleh Pak, siap saya. Nah, udah gitu, belum realisasi, Pak. Kita jalan lagi, di jalan lalu lalang dengan bis-bis yang sangat mewah. Baru satu malam kita ngobrolin, bareng tim, saya kan sebagai manajer, ada bagian keuangan yang diangkat sekarang ada Pak Agung Paiki. Kita meeting bersama, kita putuskan beli unit. Nah itu Pak ya, kita belum punya ilmu nih, nggak ada ilmu sama sekali, cuma lihat di tetangga karena ini rumah, ini PO bis. Nah gitu Pak, jadi ada ketertarikan karena kita mau berangkat, kapasitas mobilnya minim, keluarga nggak diajak, kan nggak enak. Itu mungkin Pak. Baik. Itu persisnya di tahun berapa, Pak? Karena kan kalau dari melihat profilnya sendiri baru beroperasi setahun ya, Pak? Ya, betul. Kalau untuk ide awalnya itu tercetus di tahun berapa itu, Pak? 2021. 2021. Oke. 2021 di bulan November, itu ide baru keluar. Oke. Dan pada akhirnya sampai memutuskan untuk membuka bis pariwisata ini ketika apa nih, Pak? Saya berpikirnya gini, pandemi akan segera berakhir selama 3 tahun. Ini otak saya gitu ya, otak saya. Ini pandemi 3 tahun akan segera berakhir, orang pasti haus akan hiburan dan liburan. Nah, ini satu terobosan dari kami. Ketika orang lain bis diam di garasi, kita baru bikin. Ketika launching, membludak. Alhamdulillah sampai sekarang Sindurama tetap berjalan. Gitu. Baik. Artinya ketika memulai beroperasi itu dengan 1 unit dulu kah atau mungkin sekaligus dengan banyak unit, Pak? Sekaligus. Kita punya 7 unit di awal. Oke. Di awal unit pertama itu boleh tahu apa, Pak? Unit pertama yang kita beli HIS. Oke. HIS, terus Innova Ribbon, Eleplong, terus Big Bus 2 sama Medium Bis. Baik. Satu lagi HIS. Oke. Justru ketika memulai itu dari mobil kecil dulu ya, Pak? Langsung ke bus. Jadi gini Pak, kita kan minim ilmu ya Pak. Nah, kita siapin dulu unit. Salah kita nih, ini pembelajaran untuk semua yang mau mulai bisnis pariwisata. Kita siapin dulu perizinan, baru kita siapin unit.
Yang kita salah, kita siapin unit, perizinan belum ada. Itu Pak. Oke, berarti ketika mungkin Pak Regi memulai itu Ya, pengadaan unit dulu sekaligus setuju, tapi izin belum siap gitu Pak. betul, betul. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan izin itu berapa lama Pak? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Sementara unit sudah terlanjur beli, tidak Betul. beroperasi gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Dengan resiko tersebut tentu ada kerugian Pak dari Sindu Ramatran. Ada. Kita ada sambil menunggu bis beres di Kalasori, kita jalanin semua persiapan perizinan. Persyaratan semua kita lengkapi. Setelah lengkap kita ajuin, alhamdulillah kita dibantu sama rekan yang sangat baik hati sampai beres perizinan keluar. Oke. Kalau khusus untuk spesifikasi armadanya Pak, untuk yang Big Bass sendiri itu boleh tahu Pak? Boleh. Kita Big Bass menggunakan Mercy 1626 air suspension 2 unit. 1 unitnya kita menggunakan Mercy 917 OF. Dengan kapasitas masing-masing Pak? Kapasitas kita ada yang 50, 59, 35. Oke. Dan semua Mercy ya Pak untuk Mercy. yang kategori bus? Iya, betul Mercy. Boleh tahu pertimbangan kenapa memilih Mercy dengan mungkin brand Eropa atau apa Pak? Karena kita yakin brand Eropa jauh lebih baik. Itu Pak, kita juga kan pakai Mercy juga, ada 1 unit. Dari perawatan, spare part sangat tahan lama, kuat, kokoh, dan nyaman. Kita lebih, Sindu Rama menyiapkan kenyamanan untuk semua konsumen. Itu Pak. Kalau dari sisi karoserinya Pak? Kalau sorry kita pakai Adiputro, Jetbus 3 Voyager. Pertimbangan memilih Adiputro Pak? Gini, di jalan yang banyak dilihat, waktu kita berangkat kemanapun, di belakangnya pasti ada logo Adiputro. Itu Pak. Yang saya tahu, kirain Kalasori di Indonesia hanya Adiputro. Ternyata setelah saya menjalani dan memahami, belajar, ternyata banyak Kalasori di Indonesia ini. Artinya emang memilih karena emang berdasarkan perusahaan tersebut emang sudah punya nama gitu ya Pak? Betul. Selama dari Pak Regi pengadaan untuk bus ini, mulai dari mungkin dari sasis sampai untuk karoserinya, apakah ada kendala Pak? Kendalanya jarak Pak. Soreang ke Malang kan sangat jauh. Kita minim. Minim pengetahuan Pak ya. Saya cerita waktu kita datang ke Mercy, kita tanya sasis apa yang digunain sama bis-bis. Alhamdulillah saya ketemu sama Pak Teddy dan Pak Lipson. Saya dikasih arahan, bareng Pak Agung dikasih arahan, sasis ini, nanti kalau sorenya ke sini, oke kita bayar Pak, sasis tersebut, 3 unit, lalu 1 minggu kita berangkat ke Adiputro, di sana pun kita masih pelengok-pelengok. Nah, didatengin kita sama marketing dari Adiputro, silakan Pak, ada yang bisa saya bantu, mau ambil unit apa? Saya hanya jawab di sini yang paling bagus apa. Spek dari bis tersebut, Pak ini mau pakai apa? Yang paling bagus di sini apa? Dan harga penawaran tersebut jauh dibandingkan sama pesaing yang lain. Kita di Bandung alhamdulillah dengan ketidaktahuan, dengan minimnya pengetahuan, di Bandung saya menjadi bis Sindu Rama yang speknya paling tinggi dibandingkan saing yang lain. Itu Pak. Ada hikmah ya Pak ya? Ada hikmah. Baik. Artinya secara spesifikasi armada di antara PU-PU yang lain di
sekitaran Bandung atau mungkin Jawa Barat, Betul. Sindu Rama paling punya spek yang tinggi gitu ya Pak? Alhamdulillah. Karena tidak tahu saya menerapkan yang paling bagus, dan ternyata alhamdulillah bagus juga respon dari tamu, pengen coba dan terus berlangganan ke kami gitu. Baik. Artinya dari sisi desain bus atau karoserinya sepenuhnya diserahkan ke Adi Putro atau mungkin juga ada sumbangsi dari Pak Regi untuk dari sisi desain? Kalau dari desain liverinya bis ada dari Bapak, jadi dikasih arahan dari Pak Jenal dan Pak Jami seperti ini. Kita cuma menerapkan. Dikasih gambaran dari Adi Putro, saya kirim ke Pak Direktur dan Pak Komisaris. Pak, ini seperti apa? Ada yang harus direvisi atau seperti apa? Tambahin ini, katanya. Kita lapor ke Adi Putro dan alhamdulillah jadi seperti bis yang sekarang, Pak. Baik. Termasuk mungkin fitur di interiornya gitu Nah, ya Pak? Kalau interior real, saya, Pak Agung, dan Pak Iki. Karena nggak tahu gitu kan, ini yang paling bagus aja pokoknya di dalam apa, silakan Bu terapkan di bis ini gitu. Kalau livery ya baik. Ke Bapak Direktur dan Pak Komisaris. Karena kan kalau interior kadang kan juga pertimbangan dari untuk kenyamanan dari penumpang nantinya gitu Pak ya. Betul. Baik. Kalau dari sisi pemilihan nama brand dari Sindu Rama Trust sendiri itu ada makna tertentu mungkin Pak dari Pak Regi? Ya, banyak Pak yang tanya kenapa namanya Sindu Rama. Singkat dan padat, karena owner kami berasal dari orang Sunda, Jawa Barat. Beliau memberi nama Sindu Rama. Oke. Ada yang bilang Bali, ada yang bilang Jawa, tapi saya tegaskan di sini, owner kami keluarga besar dari Jawa Barat. Baik. Tadi disampaikan kalau untuk perizinan itu memakan waktu sekitar 6 bulan Pak ya. 6 bulan. Mungkin bisa dijabarkan Pak. Dijabarkan mungkin izin-izin apa saja yang dibutuhkan untuk memulai bisnis pariwisata ini. Oke, untuk semua yang ada di sini saya menyampaikan, untuk perizinan pertama yang penting kita memiliki garasi Pak. Oke. Izin garasi di wilayah lingkungan tersebut, izin tetangga itu untuk yang dasar dulu ya Pak ya. Yang ketiganya kita naik lagi izin ke Kementerian Perhubungan. Nah, yang terakhir kita datengin ke Polda Jabar untuk masalah perizinan, itu pun dibantu sama rekan saya Pak. Jadi saya cuma menyiapkan berkas, beliau yang berangkat. Pak Regi, tolong siapkan ini, saya siapkan, beliau yang berangkat, dan kita menunggu sampai 6 bulan. Itu Pak, jadi izin pariwisata, izin dishub mungkin Pak, izinnya wilayah. Yang paling berat, izin dari kementerian, izin pariwisata yang itu paling sulit. Kita udah ACC, masih ada kekurangan dari luas bangunan garasi tersebut. Bapak Direktur membeli sebidang tanah di belakang untuk melengkapi perizinan ini. Baik, Pak. Kalau untuk syarat dari garasi atau pool sendiri itu apakah harus aset perusahaan atau bisa sewa Pak untuk izin itu Pak? Kalau untuk yang saya ketahui di sekarang, aset harus milik pribadi Pak. Nama pendiri PT tersebut. Ya alhamdulillah punya beliau juga. Ini milik pribadi, jadi kita tidak terlalu rumit dan tidak terlalu susah untuk mendapat izin karena ini milik pribadi gitu. Dengan catatan harus 650 meter. Luas garasi. Ya, luas tanahnya harus 650. Tanpa harus dilengkapi fasilitas tertentu, hanya lahan kosong gitu Pak? Lahan kosong nggak?
lahan kosong boleh. Kalau ini kan ada bangunan, Pak. Ini ada rumah juga lantai 2 untuk kru gitu. Dipersilakan oleh owner kami. Baik, baik. Dari beberapa izin itu tadi disampaikan Dinas Pariwisata, Polda Jabar, Jadi mungkin dijabarkan lagi Pak yang mungkin agak rumit untuk proses perizinannya gitu. Kalau saya Pak mungkin nggak terlalu rumit ya. Mungkin yang bisa menjabarkan rekan saya. Kalau untuk yang paling rumit karena saya cuma menyiapkan persyaratan. Tapi dengan persyaratan tersebut yang paling rumit tuh dari izin KPS, surat jalan. Oke. Sempat saya Pak bolak-balik Adi Putro. Pak Regi, ini nggak masuk spesifikasi pariwisata. Oh, kenapa Bu? Saya udah beli. Harus speknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya gantung 1 unit Pak. 3 hari mau lebaran, 4 hari. Iya 4 hari mau lebaran, saya datang ke Malang beli unit yang sudah jadi untuk melengkapi si KPS tersebut. Karena kita kan dulunya minim ilmu, jadi kita beli Innova, terus beli apa HIS, ya, dan itu pun terakhir Pak. Jadi kita beli 7 unit itu tuh bertahap dalam 3 bulan. Baik. Ya. Pak boleh diterangkan lagi apa itu KPS Pak? Izin apa itu? Izin jalan dari surat izin beroperasi dari Dinas Pariwisata. Oke, itu yang menerbitkan dari Dinas Pariwisata Pak ya? Iya betul, sama di sub mungkin ya Pak. Aduh ada contohnya. Aduh. Itu paling sulit Pak. Sekarang juga kita kan udah habis nih perizinan, izin KPS udah habis. Kita perpanjang lagi syaratnya GPS aktif, STNK aktif, KIR aktif, itu Pak. Jadi ketika tidak ada izin itu tentu resikonya di jalan ada operasi gitu ya Pak? Betul. Kita diterapkan sama owner untuk selalu disiplin menaati peraturan. Jangan berani-berani, mungkin saya sempat dengar selintingan gini, tapi di Sindorama kita terapkan disiplin, taat pajak dan lain-lain. Baik. Pak, sebagai bis pariwisata tentunya sudah menentukan dari target penumpang itu Pak ya. Siapa sebenarnya kalau dari target penumpang Sindorama Trans ini Pak? Kalau kita targetkan untuk semua orang butuh hiburan, kita tidak membatasi siapapun yang mau sewa. Ada anak sekolah, ada dari dinas, siapapun yang mau menggunakan fasilitas dari kami sediakan, silakan. Masyarakat luas sih Pak, kalau target kita. Sejauh ini selama setahun beroperasi paling banyak yang menyewa siapa Pak? Dari kalangan apanya Pak? Untuk penyewa, penumpangnya dari kalangan mana yang sejauh ini selama kalau kemarin kita masih di masih di ini sama satu rekan kerja sama kita di jasa drop bandara Pak. Jamaah haji dari Karya Intak. Dan nggak gimana Pak? Ya, silakan Pak. Jadi banyak Pak, misalkan sekarang nih libur jamaah haji, kita dari sekolah yang masuk liburan sekolah kan, dari minggu-minggu sekarang Dupan, Pangandaran. Baru kemarin ada yang penziarah dari pesantren gitu Pak. Jadi sekarang lagi musimnya liburan, anak sekolah ya konsumen kita dari sekolah-sekolah Pak. Baik, berarti dari sisi destinasi wisata tidak terbatas Pak ya? Tidak dibatasi untuk sampai bebas. Siapa yang mau sewa ke kita ya kita layani dengan baik. Andai pun sampai luar Pulau Jawa pun
masih bisa ya Pak? Bisa. Kemarin terakhir sampai Surabaya, Madura. Dan Bali pernah juga kita 3 kali ke Bali. Hmm, hmm, hmm. Yang Baik, baik. penting ya masuk dengan harga penawaran Sindorama, tamunya oke, kita berangkat gitu Pak. Baik. Pak Regi sebagai pebisnis pariwisata pemula, tentu dari Pak Regi sudah mempelajari banyak kompetitor Pak ya. Betul. Dan setelah itu tentu dari Pak Regi tahu tentang mungkin keunggulan dari Sindorama ketimbang kompetitor apa Pak? Ya. Yang saya sangat terima kasih kepada owner kami ya Pak, Bapak Jena dan Bapak Jami. Dia bisa memilih brand Mercy, itu aja Pak dari saya. Mercy dan Adi Putro. Konsumen kami kebanyakan mencari, sekarang konsumen lebih rewel ya Pak ya. Nanyain tahun, nanyain brand apa ini, kalau sorenya apa. Kita yang dicari konsumen untuk saat ini di kami ada. Itu Pak keunggulan dari Sindorama tuh. Sekarang kan udah pada tahu sebagian penyewa pengen Mercy, pengen Air Suspense, terus pengen Adi Putro, pengen ada dispensernya, pengen ada pendingin minumannya, kita lengkapi semuanya ada di kami Pak. Gitu. Artinya untuk kondisi saat ini konsumen itu sudah semakin cerdas Pak untuk memilih unit ya Pak tentunya. Betul. Hampir 70% saya bilang konsumen sekarang pintar. Ada satu saya obrol ya Pak, ada sampai satu hari sampai konsumen kami yang sewa lihat STNK. Bener nggak apa yang diomongin sama saya sebagai general manager tuh? Bener nggak yang diomongin Pak Regi itu unit ini baru tahun 2022? Saya liatin, Bu, ini STNK-nya, ini suratnya KPS, ini perizinan kami lengkap semua. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut, selama perjalanan insya Allah aman. Nggak akan terhambat oleh razia dari Dishub dan apapun, kita lengkap Bu, saya perlihatkan. Oke. Makanya alhamdulillah pelayanan kami kepada konsumen memberi info juga kepada rekan-rekannya. Sampai sekarang Sindorama alhamdulillah nggak pernah ada di garasi Pak, ngacir terus. Baik. Itu saking ingin taunya apakah unit itu baru sampai harus melihat STNK ya Pak? Betul. Pinter sekarang Pak. Takut kan Pak, jadi di sekarang media sosial dari TV juga kan banyak waktu kemarin kejadian yang menimpa keluarga-keluarga dari PO yang lain yang mengalami kecelakaan. Sekarang konsumen lebih pinter. Lebih pinternya, benar nggak apa ini hanya bodi yang bagus tapi mesinnya ambruk dan lain-lain gitu kan. Kita tinggal bisa seperti apa-apa, kita tunjukin buktinya dengan data gitu Pak. Itu jadi satu kenyamanan dan mungkin rasa aman pada diri yang sewa ke kami Pak. Baik. Pak Regi ada komen nih dari Pak Ranggi nih. Spill Basuri apa maksudnya nih Pak? Oh, Dewan Rangki, spill Basuri. Basuri ada. Kita harus ngikutin zaman sih. Dulu saya nggak pasang, karena itu kan tamu-tamu kita beda-beda, ada yang suka, ada yang tidak. Sempat ketika viral Basuri kita nggak pasang dulu. Takutnya mengganggu kan. Lagi tidur nyalain Basuri, kaget atau apa-apa, kita lebih ke situ. Tapi sekarang dengan zaman yang sangat canggih, kita harus benar-benar ngikutin perkembangan dunia bis karena kita kan pemula Pak. Oke. Ya. Oke, itu tadi disampaikan dari sisi unit itu dipastikan aman karena semua unit baru Pak ya. Betul. Apalagi dengan brand Eropa. Kalau dari sisi drivernya sendiri Pak, untuk bagaimana rekrutmen Pak? Ya. Driver Pak. Untuk kru di Sindorama
kita udah sangat berpengalaman, ada yang 15 tahun di dunia pariwisata, tidak asal ngambil, karena itu sangat beresiko kepada perusahaan, kepada penumpang. Kita nggak asal ambil, karena harus benar-benar matang. Itu Pak. Kebetulan driver di sini masih saudara saya, jadi kita kerja samanya itu benar-benar 90% solid, Pak. Pihak saya sebagai bisa dibilang marketing lah, bisa yang dibilang mengelola bis ini, saya kasih pelayanan untuk konsumen sangat 99% bagus, tapi ketika kru yang menjalankan tidak bagus, itu tidak akan seimbang. Alhamdulillahnya di Sindurama ini saya yang menjalankan beserta Pak Agung dan Pak Iki, dan kru kebanyakan saudara, jadi kita sangat bisa memonitoring, aman. Jadi satu tujuan kru, kantor satu tujuan, itu yang membuat kita semakin kuat, Pak. Jadi artinya karena tidak saling kenal, jadi bisa memastikan keamanan. Ya, Pak. Betul, Pak, betul. Saya kasih kepercayaan 99% kepada kru yang bertugas. Baik, Pak, di luar yang sudah diberikan dari sisi kepercayaan, tentu dari Pak Regi atau dari Sindurama itu kan tetap menerapkan sistem untuk memonitoring dari sisi armadanya dan driver ketika di jalan gitu, Pak. Apa yang diterapkan, Pak? Saya pasang GPS, Pak, dari Esigo. Selama perjalanan saya sekarang 14 bulan Sindurama, dari awal kami menggunakan Esigo. Satu, tidak pernah ada gangguan. Keduanya, sangat mudah diakses, akurat. Itu sangat membantu saya untuk atur jadwal. Ketika ada orderan berikutnya, kita udah bisa pantau di GPS tersebut, sangat akurat. Sangat membantu Esigo dan nggak pernah ada trouble. Banyak penawaran-penawaran dari GPS produk yang lain, tapi saya tetap pakai Esigo. Sangat baik, tidak diragukan lagi. Apalagi sekarang ngeluarin lagi produk baru nih, ada yang namanya video. Sangat tertarik saya juga. Itu kan bisa melihat aktivitas di dalam bis seperti apa. Bagus juga terobosan dari Esigo ini. Baik. Ada rencana untuk memasang fitur kamera, Pak, ya? Insya Allah kemarin kita baru ketemu sama Pak Rangki, beliau baru membahas sedikit, belum terlalu lebar mungkin, Pak. Penggunaan nanti untuk memonitoring apa, Pak? Nanti misal jadi memasang kamera itu. Aktivitas di dalam bis itu kan, Pak, bisa dari kru, bisa dari penumpang atau tamu. Tamu sekarang lebih pengen ada dokumentasi yang lebih mantap gitu, Pak. Boleh kita siapin, cuma kan nanti kita bakal naikin dengan tarif lebih naik sedikit lah kalau kita memakai kamera ini dari penawaran Esigo. Baik. Pak, tadi dengan armada yang mungkin spesifikasi yang paling tinggi ya gitu ya, Pak, di sekitaran Jawa Barat, apakah dari sisi Sinduramatra dan dari Pak Regi sendiri tidak kesulitan, Pak, untuk mendapatkan customer yang tentunya mungkin juga ada pertimbangan harga, Pak, untuk itu, Pak? Kalau harga kita nggak terlalu tinggi, Pak. Kalau harga kita ngikutin dari misalkan Bandung Selatan atau Bandung, kita harga tidak terlalu tinggi, tapi kita bersaing gitu, Pak. Kita tidak menjatuhkan dan juga tidak terlalu tinggi. Baik, dengan timbal balik dengan unit yang baru, dengan spek yang bagus gitu ya, Pak. Baik, Pak Regi ini kan diketahui sangat aktif di TikTok, Pak, ya. Mungkin tiap hari membuat konten gitu. Itu
apakah jadi bagian dari strategi marketing atau branding dari Sindorama Trans untuk menggait penumpang nih? Ya, betul Pak. Saya sangat perlu dengan media karena saya marketing kan harus benar-benar relasinya yang sangat kuat. Benar-benar orang harus mengetahui Sindorama ini gitu Pak. Itu kan kinerja saya Pak ya. Kita kan di kantor tuh bertiga, saya bagian marketing juga bisa dibilang manajer operasional dan lain-lain. Yang dua bagian keuangan yang ngurus pemasukan dan pengeluaran. Ini tugas saya Pak. Gimana caranya saya mendapatkan tamu atau konsumen? Saya akan lakuin semua hal Pak. Itu trik-trik apapun saya bakal keluarin. Contoh kecil sekarang, alhamdulillah Abah Amung sudah mulai bergabung dengan kami gitu kan. Udah mulai, saya sangat terbantu juga dengan adanya Abah Amung. Tugas saya tidak terlalu berat Pak. Saya tidak harus memikirkan jadwal untuk bulan ini karena saya sekarang ketika viral Sindorama, orang pada tahu Sindorama, alhamdulillah pada berdatangan orderan rezeki, alhamdulillah buat saya karena mungkin kerja keras tidak akan mengkhianati hasil Pak. Baik, betul Pak. Jadi tidak dipungkiri dengan Pak Regi sangat aktif di sosial media, terutama di TikTok ini cukup berpengaruh untuk dari sisi ya Pak. Iya, alhamdulillah. Dan dari utilitas armadanya tentu tiap bulan tidak pernah ada yang di garasi tentu Pak ya. Alhamdulillah malah saya untuk sekarang kalau ada yang telepon, mohon maaf Pak, unitnya sudah habis, maaf Pak, itu yang sekarang saya rasakan itu Pak. Karena kita tidak bisa, pengennya sih tamu yang datang ke Sindorama kita layanin semua Pak. Karena kita kan keterbatasan unit, baru ada 3. Okay. Baik. Pak, dengan permintaan yang mungkin tinggi saat ini dan mungkin ke depan akan semakin bertambah gitu, apakah ada rencana dari Sindorama Trans untuk menambah unit Pak? Insya Allah saya udah share ke owner perihal apa yang sedang sekarang dan perjalanan dari awal kita merintis dan sampai sekarang kemajuannya sangat pesat dan saya udah lapor kepada owner, Pak ini seperti ini ya, siap, dari owner kami siap untuk menambah unit karena kita sekarang gimana Pak? Ya boleh tahu rencananya kapan Pak untuk yang paling dari dulu kita tunggu 2022 bulan November sampai sekarang Juli 2023, kendalanya satu Pak. Oke. Sasisnya nggak ada. Oke. Kita kan pengennya pakai Mercy 1626. Dari pihak Mercy pun kan belum ada. Baru rilis di bulan Juli sekarang. Barusan saya udah dapat telepon dari pihak Mercy. Pak Regi tolong datang tanggal 14 dan 13 ada kopi break di Mercy. Oke siap Pak, saya datang. Ya mungkin kabar gembiranya seperti itu Pak. Sasis Mercy-nya baru turun bulan sekarang, bulan Juli. Gitu. Rencana ada berapa unit lagi Pak? Bocorannya mungkin Pak? Kalau dibocorin di sini mungkin Pak, kalau saya pengennya kejutan Pak. Oh, siap. Iya, pengen ada yang pakai ini karakter ini ya, nanti kita kasih kejutan buat semua sahabat Sindorama. Kalau saya bilangnya sahabat Sindorama gitu Pak ya. Buat sahabat Sindorama semua Kak, nanti saya bakal kasih info terbaru di TikTok. Baik. Oke. Mungkin next bisa collab lagi Pak lewat TikTok Pak. Boleh, siap Pak. Kita malah banyak permintaannya di TikTok. Baik, terakhir Pak Regi. Siap. Ke depan nih harapan dari Sindorama Trans mungkin secara bisnis untuk jangka panjang apa yang akan dikerjakan Pak? Gimana Pak? Ulang Pak. Ya terakhir untuk
harapan atau target bisnis dari Sindorama Trans untuk jangka panjang nih Pak? Harapan saya semoga Sindorama tetap jaya, menambah unit, per tahunnya ada progres 1, 2, atau 3. Kita akan tetap bersaing dan ada di dunia pariwisata, Pak. Kita tidak untuk saat ini, pengennya sampai saat nanti Sindorama tetap jaya dan besar. Baik. Itu doa dari saya untuk semua. Baik. Amin. Semoga segera terwujud, Pak. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Regi atas waktunya Pak. Sukses untuk Pak Regi, sukses untuk Siap. Sindorama Trans Pak ya. Siap, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat siang Pak Regi. Siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.